Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Desi Nurindah. Saya akan mempresentasikan bab 5 tentang peran Indonesia dalam perdamaian dunia. Memahami makna perdamaian, genosida, dan terorisme yang mengancam dunia. Pengertian damai dapat berubah sesuai pemakaian di dalam kalimat. Dalam bahasa Romawi kuno, kata damai disebut pax yang diartikan sebagai absentia belli, atau suatu keadaan dari ketiadaan perang. Meskipun ada pandangan yang berbeda tentang makna dari perdamaian, pada umumnya tidak ada masyarakat, bangsa, atau negara di dunia ini yang menginginkan perang atau menolak perdamaian. Bangsa yang telah merasakan pahitnya perang akan berpendapat bahwa konflik antar negara yang muncul dengan beberapa alasan seperti perbedaan ideologi, perebutan kekuasaan, dan penguasaan wilayah hampir mustahil untuk dihentikan. Sebenarnya situasi damai dan perdamaian dapat dicapai dengan mudah jika semua negara yang berperang dengan sukarela memilih untuk tidak terlibat atau memaksa negara-negara lain agar tidak ikut berperang. 2. Genosida. Genosida merupakan salah satu dari 4 jenis pelanggaran hak asasi manusia atau HAM berat yang berada dalam wilayah kekuasaan hukum internasional. Genosida adalah perbuatan yang dilakukan untuk dengan maksud menghancurkan dan memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok, bangsa, ras, dan kelompok etnis atau agama. Selain itu ada juga yang disebut dengan genosida kebudayaan yang berarti permusuhan terhadap peradaban dari suatu bangsa beserta kebudayaannya. Contohnya melakukan pelarangan penggunaan bahasa dari suatu kelompok, mengubah atau menghancurkan sejarah atau menghancurkan simbol-simbol peradabannya. 3. Terorisme. Kata terorisme berasal dari kata teror yang berarti tindakan menciptakan ketakutan, kengerian, atau kekejaman oleh seorang atau golongan. Jadi, terorisme adalah setiap tindakan yang melawan hukum dengan cara menebarkan teror secara meluas di kalangan masyarakat melalui ancaman atau kekerasan, baik yang diorganisir maupun yang tidak, serta berakibat adanya penderitaan fisik atau psikis dalam waktu yang lama. Terorisme sebenarnya telah berkembang sejak berabad-abad yang lalu. Dalam kasus seperti ini, pembunuhan secara individu pun sudah dapat dianggap sebagai bentuk murni terorisme. Pasca Perang Dunia Kedua, kita hampir tidak mengenal kata damai karena berbagai pergolakan berkembang dan berlangsung secara berkelanjutan. Ketika terorisme berkembang dalam skala internasional, aksi terorisme dapat menjelma menjadi sebuah kekuatan menakutkan yang luar biasa. Dalam kegiatan operasinya, para pelaku teror pada umumnya menggunakan beberapa metode seperti penggunaan bom. Hampir 67% aksi-aksi teror yang pernah terjadi dilakukan dengan menggunakan bom. Disusul kemudian dengan munculnya gerakan Jamaah Islamiyah atau JI yang merupakan kelompok-kelompok lanjutan dari gerakan DI atau TII. Gerakan terorisme ini telah menjadi ancaman tersendiri bagi terwujudnya perdamaian dunia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.